Aku pernah berpikir bahwa aku bisa mengendalikan semuanya, bahwa aku cukup kuat untuk membatasi rasa, bahwa aku cukup pintar menyembunyikan dosa, bahwa aku bisa bermain api tanpa terbakar. Nyatanya, aku salah besar. Aku adalah perempuan bersuami, dan dia laki-laki beristri. Kami bukan remaja yang baru belajar cinta. Kami dewasa. Kami tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi tetap saja, kami jatuh dan jatuh terlalu dalam. Awalnya hanya obrolan ringan. Sesekali bertukar tawa. Lalu rindu datang seperti badai di tengah malam, diam-diam menghantam dan mengoyak semua logika. Aku masih ingat bagaimana rasanya ketika pulang ke rumah, menatap wajah suami dan anakku. Ada sesak yang menjerat dada. Seperti ada pisau yang tak terlihat, menusuk perlahan. Kadang aku menangis dalam diam, bukan karena bahagia, tapi karena malu, karena merasa begitu kotor. Dan anehnya, aku juga memikirkan istrinya, perempuan yang tak pernah aku temui, tapi hatinya aku lukai tanpa ampun. Setiap kali kami bertemu, rasa bersalah itu membayang, tapi rindu selalu lebih kuat. Seakan-akan ada iblis yang membisik, sekali lagi, hanya sekali lagi, tapi sekali tak pernah cukup. Ya, kami tak sampai tidur bersama, tapi kami telah melampaui batas. Ciuman, belayan, bahkan hal-hal yang hanya pantas dilakukan dengan pasangan halal. Dan itu cukup untuk membuatku merasa jijik terhadap diriku sendiri. Hingga suatu hari, Tuhan menjawab doa-doaku. Dengan cara yang menyakitkan, tapi menyelamatkan. Suamiku tahu, ia menyadap aplikasi tempat kami berkomunikasi. Dunia seolah runtuh saat itu. Tapi, di balik hancurnya kepercayaan, ada satu hal yang kusyukuri. Akhirnya aku berhenti. Mungkin ini cara Tuhan menyelamatkanku dari kebinasaan yang lebih dalam. Mungkin ini caranya menamparku, menyadarkanku sebelum segalanya benar-benar terlambat. Sampai hari ini, penyesalan itu masih menghantuiku. Seringkali, aku melamun dan berharap seandainya waktu bisa diputar. Seandainya aku bisa memilih ulang. Tapi hidup tak pernah memberi tombol undur. Kepada kalian yang mendengar kisahku, aku mohon jangan pernah mencoba selingkuh. Bahkan untuk sekadar mengisi kekosongan. Itu bukan cinta, itu ilusi. Itu nafsu yang dibungkus dengan manis, tapi isinya racun. Selingkuh itu melelahkan, lelah berbohong, lelah menyembunyikan, lelah hidup dalam ketakutan. Dan pada akhirnya, kamu hanya akan merasakan hampa dan penyesalan yang tak bisa ditebus. Percayalah, kebahagiaan sejati itu ada di rumah, bersama pasangan halalmu, bersama keluarga yang kamu bangun dengan air mata, tawa, dan perjuangan. Jangan hancurkan semuanya hanya demi rasa sesaat yang tak pernah benar-benar kamu miliki. Aku sudah terlambat menyadari, tapi kamu belum. Jangan jadi seperti aku. Jalan yang salah. Seringkali terlihat indah di awal. Tapi ujungnya hanya luka, air mata, dan penyesalan yang membekas seumur hidup. Kita bukan manusia sempurna. Kita bisa tergelincir. Tapi jangan biarkan kesalahan kecil berubah menjadi kehancuran besar. Beranilah mengakhiri sebelum semuanya terlambat. Beranilah jujur pada hati dan kembali ke jalan yang benar. Karena sebesar apapun dosamu, Tuhan selalu membuka pintu taubat asal kau benar-benar ingin pulang. Jaga hati, jaga janji, karena kebahagiaan sejati tak pernah dibangun di atas air mata orang lain. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga menjadi pelajaran, bukan hanya untukku, tapi juga untukmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, setia itu tak pernah usang.